Om Swastiastu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kadek Dela Ayu Sintia, bisa dipanggil Dela dari kelas 10 MIPA 6, nomor absen 17. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang sistem persamaan linier 3 variabel. Bentuk umum sistem persamaan linier 3 variabel adalah AX ditambah BY ditambah CZ sama dengan D, di mana ABC adalah koefisien, D adalah konstanta, dan XYZ adalah variabel. Contohnya bisa kalian lihat pada video, yaitu 2X ditambah 5Y dikurang 3Z sama dengan 3. Ciri-ciri persamaan linier 3 variabel adalah menggunakan tanda sama dengan, terdiri dari 3 variabel, dan variabelnya berpangkat 1. Untuk menyelesaikan sistem persamaan ini, ada 3 cara yang bisa kita gunakan. Yang pertama, metode eliminasi. Yang kedua, metode substitusi. Dan yang ketiga adalah metode gabungan dari substitusi dan eliminasi. Untuk lebih mudah memahami materi ini, saya akan memberikan beberapa contoh soal. Contoh yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linier 3 variabel di bawah ini. 2X ditambah 5Y dikurang 3Z sama dengan 3. Itu kita anggap sebagai persamaan pertama. 6X ditambah 8Y dikurang 5Z sama dengan 7. Itu kita anggap sebagai persamaan kedua. Negatif 3X ditambah 3Y ditambah 4Z sama dengan 15. Itu kita anggap sebagai persamaan ketiga. Kemudian kita eliminasi variabel Z menggunakan persamaan pertama dan kedua. Kita masukkan angka-angkanya terlebih dahulu. 2X ditambah 5Y dikurang 3Z sama dengan 3. 6X ditambah 8Y dikurang 5Z sama dengan 7. Karena kita ingin mengeliminasi variabel Z, maka koefisien variabel Z harus sama. Jadi yang di atas kita kali 5, yang di bawah kita kali 3. 2X dikali 5 hasilnya 10X. 5Y dikali 5 hasilnya 25Y. Negatif 3Z dikali 5 hasilnya negatif 15Z. 3 dikali 5 hasilnya 15. Kemudian yang bagian bawah. 6X dikali 3 hasilnya 18X. 8Y dikali 3 hasilnya 24Y. Negatif 5Z dikali 3 hasilnya negatif 15Z. 7 dikali 3 hasilnya 21. Kemudian kita kurang. 10X dikurang 18X hasilnya negatif 8X. 25Y dikurang 24Y hasilnya 1Y. Jadi kita tulis Y saja. Negatif 15Z dikurang negatif 15Z hasilnya 0 atau habis. Kenapa bisa gitu? Kita bisa lihat ini. Negatif 15 dikurang negatif 15. Jadinya negatif 15 ditambah 15 sama dengan 0. Jadi tidak usah ditulis. Kembali lagi. 15 dikurang 21 hasilnya negatif 6. Maka dapat kita lihat hasilnya adalah negatif 8X ditambah Y sama dengan negatif 6. Kita simpan dulu itu sebagai persamaan keempat. Sekarang kita lanjut. Mengeliminasi variabel Z menggunakan persamaan pertama dan ketiga. Jika yang pertama kalian mengeliminasi variabel Z, maka yang kedua juga mengeliminasi variabel Z. Jika yang pertama kalian mengeliminasi variabel Z, tapi yang kedua kalian mengeliminasi variabel Y, maka kalian tidak akan pernah menemukan hasilnya. Di sini kita mengeliminasi variabel Z menggunakan persamaan pertama dan ketiga. Kita masukkan angka-angkanya terlebih dahulu. 2X ditambah 5Y dikurang 3Z sama dengan 3. Negatif 3X ditambah 3Y ditambah 4Z sama dengan 15. Karena kita ingin mengeliminasi variabel Z, maka koefisien variabel Z harus sama. Jadi yang di atas kita kali 4, yang di bawah kita kali 3. 2X dikali 4 hasilnya 8X.
5Y dikali 4 hasilnya 20Y. Negatif 3Z dikali 4 hasilnya negatif 12Z. 3 dikali 4 hasilnya 12. Yang bagian bawah. Negatif 3X dikali 3 hasilnya negatif 9X. 3Y dikali 3 hasilnya 9Y. 4Z dikali 3 hasilnya 12Z. Dan 15 dikali 3 hasilnya 45. Kemudian kita tambah. Kenapa ditambah? Karena kita ingin menghilangkan variabel Z. Maka bisa kita lihat ini. Negatif 12 tambah 12 sama dengan 0. Jadi variabel Z-nya habis. Kembali lagi ke variabel X. 8X ditambah negatif 9X, hasilnya negatif X. 20Y ditambah 9Y, hasilnya 29Y. Variabel Z-nya sudah habis, jadi sudah tidak usah ditulis. Kemudian 12 ditambah 45 hasilnya 57. Maka dapat kita lihat hasilnya adalah negatif X ditambah 29Y sama dengan 57. Itu kita simpan sebagai persamaan kelima. Kemudian kita lanjut. Mengeliminasi variabel Y menggunakan persamaan 4 dan kelima. Kita masukkan angka-angkanya terlebih dahulu. Negatif 8X ditambah Y sama dengan negatif 6. Negatif X ditambah 29Y sama dengan 57. Karena kita ingin mengeliminasi variabel Y, maka koefisien variabel Y harus sama. Jadi yang di atas kita kali 29, yang di bawah kita kali 1. Negatif 8X dikali 29 hasilnya negatif 232X. Y dikali 29 hasilnya 29Y. Negatif 6 dikali 29 hasilnya negatif 174. Yang di bagian bawah dikali 1, maka hasilnya sama saja. Kemudian kita kurang. Negatif 232X dikurang negatif X hasilnya negatif 231X. Kenapa? Kita bisa lihat ini. Negatif 232 dikurang negatif 1. Jadinya negatif 232 ditambah 1 sama dengan negatif 231. Kemudian kita kembali lagi. 29Y dikurang 29Y hasilnya 0. Jadi tidak usah ditulis. Kemudian negatif 174 dikurang 57 hasilnya negatif 231. Maka hasilnya kita dapatkan adalah negatif 231X sama dengan negatif 231. X sama dengan negatif 231 dibagi negatif 231. Negatif dibagi negatif hasilnya positif. 231 dibagi 231 hasilnya 1. Jadi X kita dapat 1. Kita simpan dulu X sama dengan 1. Kemudian kita substitusikan X ke persamaan 4. Persamaan 4 adalah negatif 8X ditambah Y sama dengan negatif 6. Negatif 8X, X-nya tadi kita dapat 1. Kita masukkan. Negatif 8 dikali 1 ditambah Y sama dengan negatif 6. Negatif 8 dikali 1 hasilnya negatif 8. Ditambah Y sama dengan negatif 6. Y sama dengan negatif 6. Negatif 8 dibawa ke ruas kanan jadi positif 8. Jadi Y sama dengan negatif 6 ditambah 8 sama dengan 2. Jadi Y-nya kita dapat 2. Kita simpan dulu. Kemudian kita lanjut substitusikan X dan Y ke persamaan pertama. 2X ditambah 5Y dikurang 3Z sama dengan 3. 2X. X-nya tadi kita dapat 1. Jadi kita masukkan jadi 2 dikali 1. 5Y. Y-nya tadi kita dapat 2. Jadi 5 dikali 2 dikurang 3Z sama dengan 3. 2 dikali 1 hasilnya 2. 5 dikali 2 hasilnya 10. Dikurang 3Z sama dengan 3. 2 tambah 10 hasilnya 12. Dikurang 3Z sama dengan 3. Jadi negatif 3Z sama dengan 3 dikurang 12. Negatif 3Z sama dengan negatif 9. Z sama dengan negatif 9 dibagi negatif 3. Z sama dengan 3. Jadi dapat kita simpulkan bahwa himpunan penyelesaiannya adalah 1, 2, 3.
Baik, kita lanjut ke pertanyaan kedua. 3 bersaudara, Lia, Ria, dan Via berbelanja di toko buah. Mereka membeli apel, jambu, dan mangga dengan hasil masing-masing sebagai berikut. Lia membeli 2 buah apel, 1 buah jambu, dan 1 buah mangga seharga 47.000. Ria membeli 1 buah apel, 2 buah jambu, dan 1 buah mangga seharga 43.000. Via membeli 3 buah apel, 2 buah jambu, dan 1 buah mangga seharga 71.000. Berapa harga 1 buah apel, 1 buah jambu, dan 1 buah mangga? Di sini kita membuat perumpamaan. Misalnya, X adalah harga 1 buah apel, Y adalah harga 1 buah jambu, dan Z adalah harga 1 buah mangga. Kemudian kita masukkan angka-angkanya. Pertama, Lia membeli 2 buah apel, jadinya 2X. 1 buah jambu ditambah Y. 1 buah mangga ditambah Z dengan harga 47.000. Kemudian Ria membeli 1 buah apel, jadinya X, 2 buah jambu ditambah 2Y, dan 1 buah mangga ditambah Z dengan harga 43.000. Kemudian Via membeli 3 buah apel, jadinya 3X, 2 buah jambu jadinya 2Y, dan 1 buah mangga jadinya Z seharga 71.000. Kemudian kita lanjut eliminasi variabel Y dan Z menggunakan persamaan kedua dan ketiga. Kita masukkan angka-angkanya terlebih dahulu. X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 43.000. 3X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 71.000. Kemudian kita kurangi. X dikurang 3X hasilnya negatif 2X. 2Y dikurang 2Y hasilnya 0. Z dikurang Z hasilnya 0. Jadi tidak usah ditulis. 43.000 dikurang 71.000 hasilnya negatif 28.000. Jadi X sama dengan negatif 28.000 dibagi negatif 2. X sama dengan 14.000. Kita simpan dulu. X sama dengan 14.000. Kemudian kita lanjut eliminasi variabel Z menggunakan persamaan pertama dan kedua. Kita masukkan angka-angkanya terlebih dahulu. 2X ditambah Y ditambah Z sama dengan 47.000. X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 43.000. Kemudian kita kurangi. 2X dikurang X hasilnya X. Y dikurang 2Y hasilnya negatif Y. Z dikurang Z hasilnya 0 atau habis, jadi tidak usah ditulis. 47.000 dikurang 43.000 hasilnya 4.000. Maka dapat kita lihat hasilnya adalah X dikurang Y sama dengan 4.000. Tadi X-nya kita dapat 14.000. Kita langsung masukkan. 14.000 dikurang Y sama dengan 4.000. Negatif Y sama dengan 4.000 dikurang 14.000. Negatif Y sama dengan negatif 10.000. Y sama dengan 10.000. Kita simpan dulu Y sama dengan 10.000-nya. Kemudian kita lanjut substitusikan nilai X dan Y ke persamaan pertama. 2X ditambah Y ditambah Z sama dengan 47.000. 2X. X tadi kita dapat 14.000. Jadi kita masukkan menjadi 2 dikali 14.000. Ditambah Y-nya tadi 10.000. Ditambah Z sama dengan 47.000. 2 dikali 14.000 hasilnya 28.000. Ditambah 10.000, ditambah Z sama dengan 47.000. 28.000 ditambah 10.000 hasilnya 38.000. Ditambah Z sama dengan 47.000. Z sama dengan 47.000 dikurang 38.000. Z sama dengan 9.000. Kita simpan dulu Z sama dengan 9.000. Kita kembali lagi ke awal di mana kita membuat perumpamaan X adalah harga 1 buah apel, Y adalah harga 1 buah jambu, dan Z adalah harga 1 buah mangga. Jadi dapat kita simpulkan bahwa harga 1 buah apel adalah 14.000, harga 1 buah jambu adalah 10.000, dan harga 1 buah mangga adalah 9.000. Sekian dari saya, jika ada yang kurang saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video ini, dan saya tutup dengan Parame Santi. Om Santi 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 Om.